Lalu bagaimana dengan emas? Apakah tergerus oleh inflasi? Sebenarnya emas nggak bisa bikin kaya, tapi bisa melindungi uang atau harta yang sudah kita kumpulkan selama ini. 200 gram kita bisa dapat satu mobil nih, mobil LCGC ya. Honda Brio dapat nih 200 gram. Mau nabung emas tapi bingung mulai dari mana? Di video saya kali ini ditujukan untuk teman-teman yang masih pemula ya, yang masih pengen nabung emas tapi nggak tahu caranya gimana. Mungkin yang ada di bayangan teman-teman, emas itu image-nya mahal ya. Mungkin harus beli dari 1 gram, 5 gram gitu ya. 1 gram itu harganya kalau sekarang lagi turun nih teman-teman, harganya sekitar 900-an ya, 980 ribuan kurang lebih. Nah tapi sebenarnya zaman sekarang ini enak banget, beli emas bisa mulai dari Rp5.000 loh kalau teman-teman tahu. Nah sekarang sebelum memulai caranya gimana, saya akan kasih sedikit gambaran nih teman-teman semua, kenapa sih kita harus nabung emas ya. Sebenarnya sadar nggak sih teman-teman semua nih kalau misalkan uang yang kita punya atau penghasilan yang kita dapatkan itu tiap tahun tergerus oleh inflasi. Nah sebagai contoh gampangnya, zaman dulu nih kalau ada yang seangkatan dengan saya ya, di tahun 1990 itu kita beli teh botol masih Rp500. Sekarang sudah Rp4.000 sampai Rp5.000 ya. Jadi udah kelihatan ya berapa persen itu kenaikannya. Terus juga ini masih tahun 1990 nih. Makan bakso di zaman saya dulu Rp1.000 tuh dapat loh satu mangkok. Tapi kalau sekarang 10.000 sampai 15.000 atau bahkan lebih 20.000 ke atas gitu ya harganya, artinya naiknya banyak banget ya. Nah itu tadi dari tahun 1990, sekarang kita ambil yang agak deketan deh ya. Jadi ini sekarang harga bensin. Harga bensin di 5 tahun lalu itu masih di kisaran 4.500, tapi sekarang harganya udah di 7.650 sampai 8.000-an ya yang standar untuk Pertalite. Bahkan di atas lagi kalau kita mau dengan bensin yang lebih bagus kualitasnya. Nggak cuma itu, di harga kebutuhan pokok itu juga mengalami kenaikan yang cukup drastis, cukup banyak teman-teman ya. Jadi sama lagi kita balik ke 5 tahun yang lalu, kayak misalkan contoh harga cabai deh, harga cabai itu masih di kisaran Rp25.000 tahun 5 tahun lalu, sekarang sudah Rp75.000 1 kilonya ya. Lumayan, udah banyak banget perubahan, udah banyak banget kenaikan yang terjadi. Lalu bagaimana dengan emas? Apakah tergerus oleh inflasi? Nah jawabannya tidak tergerus inflasi sama sekali. Dengan keuntungan emas yang sebenarnya banyak orang tahu, sampai dengan hari ini masih loh ada yang beranggapan bahwa emas itu rugi atau simpan emas rugi. Loh kok bisa begitu ya? Di sini kadang orang suka salah arti nih teman-teman semuanya. Jadi kalau simpan emas itu suka dikaitkan atau disandingkan dengan berinvestasi dengan instrumen lainnya gitu ya, instrumen lainnya yang punya potensi profit tinggi banget nih gitu. Jadi langsung untung, langsung cuan di periode tersebut. Nah sebenarnya kalau emas sendiri itu lebih ke proteksi harta kekayaan kita nih teman-teman. Jadi sebenarnya emas nggak bisa bikin kaya, tapi bisa melindungi uang atau harta yang sudah kita kumpulkan selama ini. Sebagai contoh nih kekuatan emas ya, sampai dengan hari ini 1 dinar masih sama dengan 1 ekor kambing teman-teman ya. Jadi sekarang harga satu ekor kambing itu kurang lebih 3.400.000-an ya, itu yang udah bagus. 1 dinar pun sekarang segitu nilainya. Lalu saya ada contoh lagi nih bagaimana kuatnya emas ya. Jadi di tahun 1990, balik lagi ya, tahun 1990 200 gram dapat apa teman-teman? Nah kalau teman-teman tahu 200 gram di tahun tersebut kita dapat 1 buah motor. Nah gambarnya di sini dapat 1 buah motor bebek. Itu tahun 1990. Nah sekarang sudah di tahun 2021, 200 gram bisa dapat apa nih teman-teman? Sekarang 200 gram kita bisa dapat 1 mobil nih, mobil LCGC ya. Honda Brio dapat nih 200 gram. Jadi artinya lumayan banget ya sebenarnya pergerakannya ya. Jadi gramasinya tetap segitu, tapi secara value-nya dia naik, tidak tergerus oleh inflasi yang memakan mata uang kita. Saya ada satu contoh, saya punya satu contoh lagi nih teman-teman. Nah ini saya ambil dari data biaya haji. Nah kalau teman-teman tahu, biaya haji di tahun 1997 itu 7.500.000. Itu kurang lebih kalau digramasikan ke emas itu butuhnya 310 gram.
gitu ya di tahun 1997. Nah, di tahun 1999 ongkos naik haji ini mengalami kenaikan 300% nih teman-teman. Jadi kalau secara rupiah itu kurang lebih 21 juta. Nah, 21 juta di tahun tersebut kalau kita konversikan ke gram emas, nilainya 280 gram. Nah, di sini ada yang unik nih teman-teman. Secara rupiah, biaya yang kita perlukan naik, tapi secara gramasi emas, malah nilai gramasi emasnya turun nih. Jadi, yang sebelumnya tadi 310 gram, sekarang menjadi 280 gram. Jadi sebenarnya kalau kita tarik garis lurus 10 tahun ke belakang, harga emas itu cenderung naik nih teman-teman. Jadi, kalau ada yang mengatakan rugi, saya jamin dia nggak punya emas. Nah, sekarang kita mulai ke poin intinya teman-teman, gimana cara mulainya ya. Oke, saya ada beberapa tips gimana cara memulai untuk nabung emas supaya teman-teman makin yakin dan makin aware nih terhadap simpan emas. Pertama, niat dan tentukan tujuannya. Nah, ini penting nih teman-teman, karena jangan sampai nanti tujuannya salah ya. Kalau saran dari saya, simpan emas kita tujukan dan niatkan untuk hal yang produktif lagi nih. Jadi jangan sampai kita pakai untuk hal-hal yang konsumtif, karena hal-hal yang konsumtif cenderung bikin harta kita habis. Tapi kalau hal yang produktif malah apa yang kita simpan, apa yang kita tabung jadi bertambah. Nah, contohnya misalkan teman-teman bisa niatkan untuk beli rumah. Nanti rumahnya terbeli, rumahnya bisa disewakan atau dibikin kos-kosan. Jadi bisa menghasilkan penghasilan tambahan untuk teman-teman dan nilainya juga semakin bertumbuh. Yang berikutnya teman-teman, nah yang berikutnya nih harus konsisten nih teman-teman. Jadi konsisten ini perlu ya. Jadi misalkan tiap bulan nih kita niatkan untuk nabung emas fisik gitu ya, 1 gram atau sampai 5 gram tiap bulan. 1 gram itu harus konsisten, jangan sampai kita nggak konsisten nih, kadang beli kadang enggak gitu ya. Atau misalkan yang pakai emas digital bisa juga konsisten nih nabung dari mulai 100.000 sampai 500.000 per bulan, konsisten aja seperti itu. Jadi nggak perlu terpengaruh harga emas naik atau turun. Selama dananya ada ya langsung dialokasikan aja ke emas. Yang ketiga nih teman-teman, sesuaikan budget dan karakter kita. Nah, maksudnya gimana nih? Budget sama karakter kita harus sesuai ya. Nah, jadi di sini untuk nabung emas ada beberapa pilihan ya, teman-teman. Jadi pertama itu bagi kita yang dananya terbatas, kita bisa mulai nabung di emas digital karena bisa mulai dari Rp5.000. Nah, di sini juga nggak ada kewajiban untuk bayar atau beli emas tiap bulan ya. Jadi bebas aja seperti tabungan. Ini sangat memudahkan sekali untuk kita. Beli emas digital ada banyak platformnya saat ini, teman-teman bisa cek di video saya kira-kira platform mana aja ya yang bagus untuk dipakai atau untuk digunakan. Lalu yang berikutnya, jika teman-teman punya budget lebih, bisa dibelikan emas fisik langsung nih. Nah, kenapa harus emas fisik ya? Kalau saya sih rekomendasikannya emas fisik karena kita bisa punya keuntungan yang lebih besar nih, karena kalau kita beli di emas fisik langsung itu dalam gramasi besar, kita bisa dapat harga per gramnya jauh lebih murah dibandingkan dengan emas digital. Untuk emas fisik belinya di mana? Macam-macam, teman-teman bisa beli ke Antam, butik Antam, bisa di toko emas, bisa di toko online, marketplace, atau misalkan di online store lainnya gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, kalau misalkan pengen tahu recommended toko yang recommended, nanti boleh DM ke Instagramnya Mofid ya, nanti saya akan kasih tahu. Lalu yang terakhir nih teman-teman, kalau teman-teman lebih orangnya rapi, terencana gitu ya, lebih suka yang semuanya terencana dengan baik, teman-teman bisa mulai dengan cicil emas. Nah, kenapa dengan cicil emas? Karena dengan cicil emas ini kita langsung akad pembelian di awal, jadi tidak terpengaruh oleh naik turunnya harga emas, dan bisa juga kita punya potensi keuntungan yang tinggi. Selain itu, kita lebih disiplin, tiap bulan kita akan bayar sesuai dengan plan yang kita rencanakan, dan biasanya dari penyelenggaranya, dari perusahaan penyelenggara tersebut suka reminder kita untuk jangan lupa bayar cicilan emasnya. Jadi kita selalu diingatkan. Inti dari semua ini adalah rem tingkat konsumtivitas kita dengan emas. Terutama yang punya emas fisik nih teman-teman ya, karena kalau emas fisik paling repot ya. Kalau misalkan kita pengen membelanjakan atau pengen menjual, harus ada effort ya, jual ke toko, jual ke temen, atau jual kemanapun gitu ya. Jadi ada effortnya, beda dengan emas digital. Kalau emas digital sekali klik jual, besok langsung cair gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih sebisa mungkin pakai emas fisik aja supaya nggak mudah dijual dan nggak mudah kita belanjakan.
Baik teman-teman, gimana nih? Udah mulai tercerahkan belum? Jadi udah mulai ada gambaran ya dari yang saya jelaskan di video saya kali ini. Ikuti terus tips-tips bermanfaat lainnya dari tim Mofit. Jangan lupa bantu kita untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.